Halo, balik lagi di podcast Perantau. Wah, akhirnya udah hampir seminggu. Hampir seminggu gak sih? Oh iya, hampir seminggu ini podcast dari yang kemarin teman gue yang jadi lawyer. Tidak ada audiensnya. Iya, kayak gitu. Gue mau coba lagi nih. Gue bener-bener akhirnya lagi cari banget narasumber yang menurut gue siapa sih yang perantau. Menurut gue kayak dia tuh harus penuh inspirasi gitu. Ketika lo ngedengerin podcast gue mau kayak gitu. Tapi jangan deh, supaya nggak jadi kayak Mario Teguh gitu. Gimana ya? Nggak bercanda. Nah, hari ini di depan gue, persis banget di depan gue nih, salah satu teman kantor gue. Dan dia masih kuliah juga. Ya nggak sih? Iya, gue masih kuliah juga di Mercu. Mercu apa? Gimana bro? Emang kampusnya terkenal nggak juga? Enggak sih, sebenarnya nggak begitu terkenal juga. Gimana lo tau sendiri lah. Iya. Kayak gimana? Dia ini namanya Nanang yang kemarin membahas RUU musik, ya nggak sih? Bukan. Oh, bukan Nanang. Beda lagi. Nanang hijau itu. Ini Nanang apa? Nanang hitam. Nanang Hermansyah dia. Oh, dia Nanang hitam bukan Nanang hijau. Dia ini menurut gue ya, dia salah satu orang yang multi talented. Dia ini bukan orang Jakarta juga pastinya lah. Ya, that's why dia ada di podcast ini gitu. Dan kuliahnya sama kerjaannya itu beda jauh cuy. Sorry soal motor, nggak apa-apa. Itu kayak nggak masalah sih, nggak masalah. Ya beda jauh gitu. Maksudnya lu kuliah apa sih? Gue teknik industri kebetulan. Teknik industri Semester 9. Gila, gue udah tua banget sih semester 9 sih. Gua kira semester sekian. Aduh. Biasanya kayak gitu kalau mahasiswa tua kan, semester berapa lu ditanya? Semester sekian lah gitu. Ya pokoknya itulah, udah semester tua. Dan dia lu jurusan teknik industri dan dia sekarang kerjanya di e-commerce, salah satu e-commerce printing di Jakarta yang lagi panjat sosial. Iya, yang lagi booming coy. Iya, lagi booming. Karena kerjaannya sekarang sudah lumayan banyak gitu. Menarik ya, kalau gue amatin gitu ya, si Nanang ini kerjanya tuh banyak banget ya. Tapi dia suka banget live IG. Wah gila sih. Gue pengen nanya sama lu deh, kenapa dia sedang live IG sih? Lu kan cowok gitu ya, yang nonton lu ada nggak? Ada sih, ada yang nonton gua, tapi satu orang doang. Siapa? Dan itu bos gua sendiri yang nonton, gila kan? Aduh. Dan gue pertama kali gue ketemu si Nanang ini, dia punya TikTok coy. Wah gila, jangan lupa di follow sih, kalau gitu wajib follow TikTok gua. Kenapa jadi follow? Enggak aja. Aduh. Jadi dia cowok gitu ya main TikTok. What? Gue kayak gitu sih. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa sih gitu, nggak masalah juga, orang juga kan main TikTok gitu. Jadi TikTok itu jadiin hiburan aja sih buat lo, kalau misalnya emang lo lagi bete kayak gitu-gitu, ya jadi hiburan aja. Tapi kenapa harus TikTok maksud gue? Kan gue nggak main TikTok doang. Mungkin main Tinder, lu cari cewek gitu, apa kayak gitu yang bisa lu ajak ketemu. Udah sih, soal cewek jangan ditanya lagi lah. Oh, udah dicoba. Banyak banget cewek gua. Iya. Itu sih, itu menurut gue hal yang aneh gitu. Ya karena hal yang aneh itu bikin gue penasaran. Gue coba ngegali siapa sih Nanang itu. Gue bukan ngenilai lo ya, tapi gue penasaran aja nih gimana ya. Apa gue tuh kayak HR gitu kan. Kayak dia main TikTok tapi kerjaannya beres, tapi dia kuliah, tapi dia bisa menyelesaikan semuanya gitu. Dan kenapa dia ada di podcast gue sekarang? Kenapa ya? Lu punya hal yang lebih aja gitu daripada temen-temen gue yang lain yang ya banyak lah temen gue gitu, termasuk orang baru yang gue kenal juga di Jakarta. Pelan-pelan kayak beriring waktu, ya udahlah Nanang aja gitu, padahal kayak gitu. Oke. Nah, gue pengen nanya sama lu berapa lama sih udah di Jakarta? Gua di Jakarta dari tahun 2011 sampai sekarang.
Ini lama juga ya. Ya lama, lumayan lama sih, cuma kondisi 2011 waktu itu gue masih magang statusnya dan baru balik lagi di tahun 2013 awal. Lu 2011 magang di? Gue 2011 magang di Kompas waktu itu di Kebon Jeruk, gue tinggal di situ sih. Dan kenapa lu nggak kerja di Kompas sekarang? Udah tutup coy. Oh tutup. Udah tutup karena gue waktu itu bagiannya pre-press. Pre-press sekarang udah nggak ada digital imagingnya, udah pindah dia. Lu dulu SMK. Lu asal mana sih? Malang ya? Gue asalnya di Malang. Dan dulu lu SMK-nya SMK? Gue SMK-nya SMK Grafika dan itu cuma ada 4 sekolah yang diakui di Indonesia. Jadi ya termasuk si apa tadi? Pre-press tadi. Pre-press itu itu tadi. departemen adalah salah satu bagian dari jurusan sekolah itu sih. Gitu. Tapi ya coba ada pada saat itu program magangnya ada cuma di Jakarta. Gitu. Di Malang ada nggak? Untuk program magangnya sebenarnya banyak banget, gak cuma di Jakarta aja, di seluruh Indonesia pun ada. Cuma gue lah waktu itu pilihnya di Jakarta. Dan lu balik lagi ke Malang ketika selesai. Setelah selesai magang gue balik lagi ke Malang sih ya, cuma 6 bulan. Akhirnya gue balik lagi ke Bogor. Bogor. Kok ke Bogor gak ke Malang? Gak ke Jakarta lagi waktu itu? Enggak, karena gue dapat kerjanya di Bogor sih waktu itu. Oh, lu jadi pre-press juga apa tadi? Sorry. Pre-press. Pre-press ini juga? Enggak, waktu itu gue di Bogor maksudnya jadi desain grafis. Oh iya, karena grafika itu udah termasuk lu belajar desain grafis juga dong. Iya benar. Dan dari itu kenapa lu harus ke Bogor gitu? Atau enggak kenapa lu harus ke Jakarta dan Bogor enggak netap di Malang gitu maksud lu? Karena gue punya satu tujuan sih yang pengen gue capai di Jakarta gitu. Cuma emang startnya mulai awalnya di Bogor. Di Bogor. Kok tahu ya hampir sama ya sama cuacanya Malang, bener nggak sih? Iya bener banget sih, cuacanya Bogor sama banget sama kayak Malang, sama dinginnya. Pokoknya udah enak banget sih. Cantik-cantik ya kan? Iya. Dulu juga pernah pacaran sama orang Bogor. Waduh, putih pada lu dong. Iya pastinya. Asli anjir. Iya nggak sih? Orang Bogor itu rata-rata cewek-ceweknya putih-putih cuy. FYI ya, supaya lu pada tahu juga gitu yang ngedengerin ini. Oke. Dan selain itu ya, gue kalau lu IG lu bisa bilang nggak ya apa sih? Ntar gue tulis di caption IG lu. IG gue bisa di follow di Bang Bons. Bang Bons S-nya 4 ya? S-nya 4 kali belakangnya. Ini fotografer juga. Lu kalau ngeliat feednya ya, lu cowok pada ngaceng pasti. Wah gila sih. Jangan ditanyakan, jangan dibuka dulu biar mereka pada tahu dulu. Biar mereka pada follow. Iya, sepanjang perjalanannya gitu ya. Kenapa bisa jadi foto-foto yang kayak gitu? Karena sebagian dari hobi gue aja sih. Gue cuma pengen menyalurkan ide-ide kreatif gue supaya bisa dilihat orang gitu. Dan terakhir berapa impresinya lu boleh sombong dong? Wah, gue mau sama impression sih ini. Impression gue bisa sampai 38k dan itu pencapaian terbesar gue sih di selama gue pakai IG. Dan itu fotonya foto apa? Dan itu fotonya padahal foto biasa banget, gue ngambilnya dari balik kaca. Cuma emang ada vulgar dikit sih sebenarnya, agak kebuka dikit. Nah, oke nih, ini udah melenceng jauh ya dari perantau ke foto IG. Iya, melenceng banget sih ini sebenarnya, coba deh. Gue coba balikin lagi. Balik lagi ke laptop. Ya, lu tau lah orang Jawa jangan balik ke laptop. Sementang lu satu suku sama tukul. Oh iya, balik ke laptop. Salah ya berarti gue ya. Nggak salah juga, salah sekali. Nggak. Setelah di Bogor, lu berapa lama di Bogor? Gua di Bogor waktu itu sekitar 2 tahun 3-4 bulanan. Lama juga. Lama juga. Dan lu masuk kuliah kapan? Gua masuk kuliah 1 tahun setelah 1 tahun saat di Bogor. Terus kenapa? Oke, 1 tahun selama di Bogor. Jadi lu bolak-balik Bogor Jakarta, Bogor Mercu gitu. Yap, bener banget. Juga lu. Capek sih bro, capek banget. Emang nilai lu bagus?
Wah bagus banget sih. Seriusan. Ntar gua sombong IPK nih. Serius. Gue sih kalau kayak gitu nggak bisa anjir, kerja gitu ya sambil kuliah itu tuh PR banget menurut gue. Lu satu sisi mikirin kerjaan lu, satu sisi mikirin kuliah lu gitu. Jadi kayak lu gimana bagi waktunya gitu. Lu bisa share kali yang mana mendengar gua. Oke, boleh sih. Gue akan sedikit share sih soal masalah bagi waktu lu kuliah sambil kerja itu gimana caranya. Kalau gue sih simpel aja, gimana kalau waktunya gue kerja ya gue harus nyelesain pekerjaan gue lebih awal supaya gue bisa nyelesain pekerjaan kuliah gue, tugas-tugas kuliah gue juga kelar gitu sih. Jadi setelah lu pulang kerja, lu beresin kerjaan tugas-tugas kuliah lu dulu sampai kelar gitu. Seriusan? Yoi, Kayak gitu? yoi. Anjing gak laki banget. Bangsat. Iya gak laki. Gila ya, gue ya kuliah, gue gak pernah kepikiran cuy pas pulang gitu ya gue bakal ngerjain tugas gitu. Lu malah ngerjain tugas, ini anak baik banget. Gue anak baik-baik sih sebenarnya, emang anak baik. Tai. Sekarang mah gak kayak gitu. Sekarang udah gak baik-baik sih sebenarnya. Gak baik-baik amat sih. Tetep baik, orangnya tetep baik. Maksudnya gila sih kalau misalnya sambil kerja, habis itu pulang kerja lu ngerjain tugas gitu di kereta gitu. Kasarnya gitu kali ya? Iya nggak sih? Enggak dong. Karena kan waktu itu tempat kerja gue sama kosan gue kan deket. Oh iya. Jadi gue pulang kerja langsung ngerjain tugas kuliah gue. Habis kuliah lu kampus gitu. Kan gue ke kampus gak tiap hari. Oh iya. Gue ke kampus cuma Sabtu Minggu doang. Oh iya, karena lu kelas karyawan. Kelas. Oh iya. Gila itu bener sih. Aku kira lu setiap hari bolak-balik Jakarta Bogor kan PR. Enggak dong. Anjing emang. Dan semester 9 lu pernah cuti gak sih? Gue pernah cuti sekali. Cuti sekali. Itu karena kenapa? Itu karena gue nggak bisa bayar kuliah sih bro sebenarnya. Bentar, nggak bisa bayar, kan lu kerja. Posisinya waktu itu gue udah pindah ke Jakarta. Oh udah nggak di Bogor. Udah nggak di Bogor lagi. Nah, Dan Jakarta gue lu- baru resign kerja juga waktu itu. Dan kerja, mungkin ketika lu pindah ke Jakarta itu perubahan gaya hidup mas? Kalau bilang perubahan gaya hidup nggak juga, karena kan gue dulu juga pernah sempet tinggal di Jakarta juga sebelum gue tinggal di Bogor ya kan. Jadi ya sama aja lah sebenarnya, nggak ada yang berbeda antara waktu pertama kali gue masih stay di Bogor atau pas sekarang udah stay di Jakarta, itu nggak jauh beda sih. Tapi secara legal gitu ya maksudnya, lu punya KTP Jakarta gak? Gue nggak punya KTP Jakarta, gue tetap KTP gue Jawa Malang. Jawa. Itu lu pernah kayak ngurus perizinan gitu gak sih? Perizinan misalnya lu bekerja di Jakarta gitu selama berapa lama gitu? Enggak Kan sih. biasanya kan ada itunya kan? Gue nggak Administrasi. pernah bikin administrasi kayak gitu sih ya, karena emang nggak ada keperluan kayak gitu. Paling cuma surat domisili aja sih yang gue urus. Oh gitu. Nah ini supaya lu pada tahu juga FYI ya, pemerintah kita gitu, dimanapun kota kita bekerja itu ya, kita tuh haruskan bikin itu gitu. Dan lu nggak bikin. Gue nggak bikin. Dan itu kan biasanya ada jangka waktunya, misalnya Iya. lu kerja 2-3, lu pernah tahu kan? Iya. Nah, nggak pernah lu bikin coba. Nggak pernah gua Kenapa bikin. nggak lu bikin? Karena gue nggak tahu cara bikinnya. Bodoh banget sih gue sebenarnya. Ya karena nggak ada waktu juga kali ya, karena Iya. udah dia sibuk kuliah, dia udah sibuk kerja juga ya, mungkin nggak ada waktu. Gitu. Bener banget. Dan nggak, dia ini lebih muda daripada lu sih menurut lu? Gue 23 tahun sekarang. 23 ngerantau duluan daripada gua. Enggak, masalah kayak gini ya. Bukannya gua nggak berani ya dulu, tapi kayak gua tuh sekarang kalau ngelihat dia gitu kan, kayak ngeliat Nanang, gua tuh kayak ngebuangin waktu gua dulu ketika gua lagi ada di daerah sebenarnya ya. Oke. Jadi kalau gua pengen cerita sama lu aja supaya tektokannya enak gitu. Oke. Ya gue kaget ketika dia umurnya 23. Terus pun yang lain, beberapa karyawan yang lain, teman-teman gue juga di tempat kerja itu kayak umurnya lebih muda daripada gue. Dan ya anjing, gue gak
ngapain aja dulu gitu. Lalu ngapain aja emang? Iya kayak gitu, ya lu ngapain aja gue dulu gitu loh kan. Terlalu ya fasenya kan beda-beda gitu mas. Malah gimana ya, gue dulu berharap gitu ya, gue tuh bisa berpikir maju di daerah gue. Dan sebenarnya ada orang yang lebih muda tuh lebih berpikir maju dulu juga duluan daripada gue. Dia udah berani, kayak contohnya kayak Nanang ya, dia berani duluan untuk ke Jakarta. Lu modalnya berapa sih Jakarta? Gua dulu waktu pertama kali ke Jakarta itu Modal lu berapa? modalnya sekitar 1 juta kalau nggak salah dulu. Masih ingat banget kalau 1 juta dikasih sama orang tua gua. 1 juta itu buat apa? 1 juta itu buat gua bayar kos sama hidup sebulan pertama. Itu aja? Udah itu aja. Lu baju-baju gak beli gitu? Lu Baju-baju gua nggak beli karena gua bawa langsung dari Jawa. Karena buat penghematan juga sih sebenarnya. Tapi lu ngiler nggak ngeliat baju-baju gitu? Ya pastinya ngiler lah bro. Lu pengen juga jadi kayak seperti anak-anak lainnya gitu? Ya. Apalagi lu di kampus gitu, Nah, pasti ada lah. Dan lu di kampus lu cengeng gak sih? Apa teman-teman lu pada kerja juga rata-rata? kalau di kampus sih sebenarnya teman-teman gue juga pada kerja. Rata-rata juga perantauan juga sih sebenarnya. Rata-rata perantau juga untuk kelas karyawan. Dan rata-rata mereka juga kebanyakan dari orang Jawa sih, Jawa Tengah khususnya. Ya lebih banyak dari situ. Iya, berarti rata-rata kalau bisa gua boleh ambil kesimpulan ketika rata-rata orang yang kuliah di Jakarta, kelas pekerja itu perantau semua. Yap, bener banget. Semuanya. Rata-rata perantau, hampir 90% itu perantau. Hampir 90%. Ya. Itu yang di kelas gua. Yang sejurusan gua rata-rata 90% itu perantau waktu gua daftar masuk pertama kali kuliah. Fresh graduate kayak lu juga habis lulus SMK gitu. Iya, bener banget. Dan ini bisa gue gali potensi siapa next berikutnya. Enggak. Ya ini lucu ya, maksudnya ketika gue nggak ngebandingin sih antara orang yang perantau dimanapun lah dia tempatnya gitu sama orang yang di Jakarta sendiri. Sebenarnya orang yang di daerah tuh sangat memerlukan pendidikan di Jakarta daripada di kota itu. Iya nggak sih? Iya nggak ya? Gue juga nggak tahu sih. Nah misalnya Gimana lu, sorry. gini, jadi kayak lu kan kayak di Malang. Di Malang kan banyak banget universitas yang terkenal gitu ya. Contoh kayak Brawijaya, terus kayak UMM gitu ya. Lu nggak pernah berasa untuk memilih itu, pengen kesana gitu? Rasa pengen kesana sih ada tentunya, masih Di mana sih ada lu? UB banget. apa UMM? Gue dulu pengennya di UM, UMM apa UM? Universitas Negeri Malang, UNM. Itu kan universitas di juga sebelah Brawijaya kan? sebelah Brawijaya. Iya, High gua juga tahu. sih, Iya, cuma gua gue sadar diri sih bro sebenarnya, karena gue nggak mungkin juga bisa masuk situ karena nggak ada yang bayarin juga. Makanya kenapa gue nekat ke Jakarta untuk kerja sambil kuliah sih. Kerja sambil kuliah. Gila sih. Padahal sebenarnya sekelas kayak UNM, kayak UMM, kayak UB lebih bagus daripada mercu. Iya, karena mereka kan juga negeri juga. Iya kan? gitu, jadi kayak tapi kayak ya udah lah, yang penting lu kuliah dapat ilmu, dapat ijazah, lu dapat pengalaman kerja juga gitu kan. Lu nakal-nakalnya ngapain aja sih di Jakarta nih? Wah, gue nggak pernah nakal bro. gue nakal-nakalnya di Jakarta paling cuma minum doang sih. Gue jujur banget ya, minum doang. Enggak kayak cewek gitu apa? Enggak, gue nggak pernah main cewek, gue nggak pernah main narkoba, gue nggak pernah main apapun itu, gue cuma minum doang. Kenapa enggak? Tapi rata-rata temen pasti kayak gitu kan? Ya. Kenapa lu nggak coba? Wih, kenapa gue yang ditawarin gitu? Kenapa gue jadi yang ditawarin nih? Ya gue juga jadi bingung nih di sini. Karena gini ya. Kalau kata Roma Irama tuh darah muda, darah paling remaja gitu kan. Yaps. Pengen ngecoba semuanya. Apalagi ketika abis lu di kota besar gitu. Apa sih yang jadi reminder lu gitu? Gue nggak pengen coba nih gitu. Cuma senakal-nakalnya minum lah. Ya gue juga kalau misalnya
tinggal di Malang ya pasti rata-rata orang di Malang bisa dibilang bingung karena cuacanya dingin, ya nggak sih? Iya bener banget. Nah kenapa lo? Apa sih yang bikin lu inget gitu? Apa sih yang bikin lu nggak ngelakuin itu selain ngombe itu tadi? Apa ya, emang udah niatan gue sih nggak pengen ngelakuin hal-hal kayak gitu Dari awal. karena lo tahu sendiri, mungkin para pendengar podcast Perantau ini juga mungkin biar tahu juga ya dampak yang dihasilkan misalkan lo main narkoba, main cewek, itu kan pasti nanti kedepannya pasti kalau misalnya lo kayak ketahuan nih ngewe sama cewek lo misalkan, terus digedor sama orang, ketahuan orang kayak gitu-gitu, toh nanti lu sendiri yang rugi jadinya. Kalau hanya sekedar minum kan lu bisa pergi ke bar misalkan, lu minum sepuasnya di situ, lu balik lagi ke rumah, ke kosan lu, udah beres, aman, lebih aman daripada lu harus narkoba, harus main cewek. Dan gua rasa ya cuma minum doang yang aman bagi diri gua gitu sih. Aman ya? Ya sebenarnya bukan aman sih, yang Lu tau gak kalau enak orangnya aja sih. perutnya kenceng. Tai banget lu emang. Iya. Iya kan udah gitu kan, kalau misalnya rata-rata gue sih nggak ngambil rata-rata perantau, temen gue kuliah dulu di Malang ya. Gimana dia struggling sama hidupnya gitu. Ya pertama dia jauh dari rumah ya, otomatis dia jadi orang tua, terus dia nggak kontrol gitu, hidupnya nggak kontrol, otomatis juga kuliahnya berantakan, terus sampai apa-apa lah macam-macam lah kejadiannya pasti. Dan lu orang yang dari Malang ketika ke Jakarta ya mungkin terpaan gaya hidup itu lebih tinggi sebenarnya dari Malang. Lu bisa menahan itu, bisa ngebatasin itu. Sebenarnya gue ngebatasinnya caranya dengan inget aja sih. Ingat apa? Ingat orang tua di rumah pastinya. Gitu. Karena kan gini, ketika kita nurutin gaya hidup, gimana ya, berat juga sih sebenarnya. Gimana ceritanya? Gue jadi agak bingung juga nih. Iya, lu ngecoba ngikutin gaya hidup di sini gitu. Sebenarnya gue nggak terlalu ngikutin gaya hidup di sini ya, cuma kalau misal emang gue lagi pengen beli sesuatu ya gue beli. Kalau misal emang gue ada, tapi kalau misalnya gue nggak ada ya udah mau gimana lagi, paling gue harus nabung dulu sih, nabung dulu buat ngebeli sesuatu itu. Jadi lu bisa ngebedain antara keinginan lu dan kebutuhan lu. Iya, hampir kayak gitu sih. Dan yang ngebatasin lu apa sih? Duit ya? Duit. Karena gue start dari Jakarta juga. Ya lu tahu diri lah. Ya kayak gitu lah. Nggak segampang itu dulu dapat duit di Jakarta. Ya, menghargain lah. Menghargain uang. Dihargain dengan uang lagi. Ya, kayak gitu lah. Iya. Nah, dan lu pengen share nggak sih sama ini yang pendengar apa yang udah lu bikin? Gue kemarin tuh ada sempat ngeliat status WA-nya si Ranang, dia kayak ngeliatin buku-buku gitu tuh, buku itu jadi kayak catatan dia selama mimpi-mimpi dia sebenarnya. Nah, itu tuh kayak gue menarik ya. Gue pribadi ya, gue nggak pernah ngecatet apa yang gue pengenin, tapi kalau dari gue selalu ingat di kepala gue gitu, jangan sampai gue berlebihan untuk melakukan sesuatu karena gue punya tujuan. Ini si Nanang dia ditulisnya rapi lagi gitu jadi yang gue lihat sedikit gitu ya, dari 2000 kalau nggak salah videonya itu 2018 gitu, 2018 itu catat keinginan gue ini, keinginan gue ini, terus 2019 keinginan gue ini gitu. Gue pengen nanya sama lo, selama itu mulai kapan sih lu catatnya? Sebenarnya gue catat udah mulai lama sih, cuma gue catat ulang lagi karena bukunya hilang. Oke. Makanya gue beli buku baru lagi, gue catat ulang lagi. Dan itu gue nyatet ulang mulai start 2018 awal.